Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila an qala tanbihun. Ini suatu peringatan. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu ba'da ghusli wajhihi jami'ihi marratan. Seandainya orang yang berwudu dia masukin tangannya ke wadah. Jadi kalau orang dulu wudunya nggak di keran seperti sekarang, pakai wadah, pakai ember, pakai bak. Wudu nih dia di wadah, dia masukin tangannya ke wadah tadi. Ba'da ghusli wajhihi jami'ihi maratan. Setelah dia membasuh wajahnya seluruhnya, seluruh wajahnya udah dibasuh, maratan meskipun satu kali. Kan basuhan yang wajib itu sekali, sunahnya tiga kali. Awil junubu atau orang yang janabah, orang yang habis keluar mani, baik sebabnya mimpi atau habis berhubungan suami istri, ba'da niyati, setelah dia niat, fima indunal kulaten, pada air yang kurang dari 2 kula. Artinya air sedikit. Air itu ada air banyak, ada air sedikit. Air banyak 216 liter atau lebih, namanya 2 kula. 2 kula itu kurang lebih 216 liter. Atau lebih 300 liter, 400 liter, 500 liter, itu namanya air kurang dari 216 liter namanya air sedikit. Di ember, ya, di bak, di tempayan. Kalau kurang dari 216 liter maka namanya air sedikit. Dia masukin tuh tangannya. Setelah dia basuh wajahnya, berarti dia mau basuh tangan. Atau dia habis niat mandi hadas besar, dia masukin tangannya ke wadah tadi, ke ember atau ke bak. Wa faqtarafa, maka dia menyendok itu air. Wa nawal iqtirafa, dia niat iqtiraf. Dia niat menjadikan tangannya sebagai gayung. Lam yadurra, niscaya tidak masalah. Maka tidak masalah artinya air yang ada di ember atau bak tadi masih hukumnya suci mensucikan. Masih bisa dipakai untuk bersuci, masih boleh dipakai wudhu, masih boleh dipakai mandi hadas besar, masih boleh dipakai untuk menghilangkan najis, gitu. Wa in lam yanwil iqtirafa soral baki musta'malan. Tapi kalau dia nggak niat iqtiraf, dia habis basuh wajahnya, kemudian sekarang dia mau basuh tangan, tapi dia nggak niat iqtiraf, ya, diambil air jadi basuh tangannya, nggak niat menjadikan tangannya sebagai gayung, maka jadilah air yang tersisa yang ada di ember atau di bak tadi yang kurang dari 216 liter atau disebutnya air sedikit, jadilah dia mustakmal. Mustakmal itu, air mustakmal itu artinya air yang suci airnya tapi tidak mensucikan. Dia suci doang tapi nggak mensucikan. Nggak bisa lagi dipakai buat wudhu, nggak bisa lagi dipakai buat mandi hadas besar, ya, nggak bisa lagi dipakai untuk menghilangkan najis. Paling bisa buat nyuci piring, ya, yang sesuatu yang sifatnya bukan toharo. Toharo itu kan wudhu, mandi besar, menghilangkan najis, gitu, ya. Penting ini untuk kita ketahui. Jadi kalau misalnya air lagi nggak ada segayung doang misalnya, ya kan, pada mati nggak keluar air misalnya, ya udah ente ambil aja di gayung, ya ente wudhu seperti biasa, ente cuci tangan, ente kumur-kumur,
Ente masukin air ke hidung, ente basuh wajah, sempurnain 3 kali. Nah, sebelum ente masukin tangan ente ke gayung, pas pengen basuh tangan, kan habis wajah 3 kali apa? Tangan kan? Nah, sebelum ente masukin tangan ente ke gayung tadi, ente niat nawaitul ightirab. Saya niat menjadikan tangan ini sebagai yang ente masukin tangan ente basuhnya di luar. Jadi ente ambil itu air dengan tangan ente basuhnya di luar. Maka air yang digayung ini tetap hukumnya suci masih bisa ente pakai wudhu lagi, masih boleh. Tapi kalau ente nggak niat ikhtirab seperti tadi, maka jadilah air yang ada di gayung tadi atau di bak atau di ember tadi yang kurang 2 kula, jadi dia mustakmal, suci tapi tidak Tapi kalau airnya itu 2 kula atau lebih, 216 liter atau lebih, nggak masalah. Ente nggak niat ikhtirab. Seperti misalnya di Masjid An-Nawir ada tempat wudhu yang kolamnya itu gede, itu lebih dari 2 kula, nggak niat ikhtirab nggak apa-apa, karena nggak akan dia menjadi mustakmal, tetap dia hukumnya menjadi sucikan itu. Atau di sungai gitu ya, dia nggak akan jadi mustakmal karena airnya banyak, lebih dari 216 liter. Tapi kalau kurang tadi, supaya dia nggak jadi mustakmal, ente harus niat ikhtirab dan basuhnya di luar. Basuhnya di luar, kan ente jadiin tangan sebagai gayung, basuhnya di luar. Tapi kalau ente basuhnya di situ ya, jadilah dia mustakmal gitu. Tapi kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, masalah ini rumit, dimaafkan untuk orang awam. Kalau orang awam nggak apa-apa, tapi kita yang udah tahu harus niat ikhtirab. Ini masalah yang cukup pelik, nggak semuanya dijelasin di pengajian, jadi dimaafkan untuk orang awam. Tapi kita yang udah belajar atau ilmunya ya harus diamalkan. Kita sampai situ dulu. Nanti ada yang ditanyain, ya boleh. Jadi masalah air ini penting karena dia adalah alat untuk kita bersuci. Kalau bersuci kita rusak, ya sholat kita bisa rusak. Gitu. Nanti di bawahnya itu ada pembahasan tentang sesuatu yang bisa menjadikan air itu menjadi najis. Jadi kalau kita cuci tangan kita pakai air itu jadi najis. Kita cuci baju kita pakai air itu, baju kita jadi najis. Ya kalau kita bawa najis, sholat kita tidak sah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.